Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2069. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Nanyuan sangat luas dan megah, cukup untuk menampung banyak orang yang keluar dan masuk. Para ahli transenden yang tak terhitung jumlahnya berjalan di sini. Banyaknya jumlah mereka membuat Qingchen terdiam. Dibandingkan dengan alam semesta awal, kota Nanyuan ini adalah tempat yang lebih besar dan jumlah ahli transenden lebih banyak daripada alam semesta asli. Qingchen terus melihatnya dengan penuh minat. Qingchen merasakan semua yang dia lihat, kesegaran dan keterpisahan sangat jarang terjadi di alam semesta asli. Tetapi mereka ada di mana-mana di sini. Tentu saja ada juga orang-orang yang berada di bawah tingkat transenden yang masuk dan keluar. Tetapi mereka pada dasarnya adalah penduduk asli kota Nanyuan, atau mereka datang dengan kekuatan besar lainnya, dan mereka sering melakukan pekerjaan serabutan tingkat rendah. Apa itu? Itu binatang komodo. Ini adalah kelompok binatang komodo teratas di laut semesta. Binatang komodo yang kuat di gerbang kota. Banyak pejalan kaki saat ini yang terkejut dan melihatnya. Mereka ketakutan saat melihat ini. Melihat ke sini dengan rasa iri di matanya. Di kota Nanyuan, orang kuat setingkat kaisar manapun dapat disebut raksasa dengan identitas dan status yang kuat yang tidak dapat dibandingkan dengan semut transenden seperti mereka. Kemudian berdengung. Saat Qingchen dan yang lainnya jatuh, sebuah benteng mekanis besar seperti luan biru tiba-tiba muncul di langit di atas gerbang selatan. Bintang-bintang biru di benteng mekanis itu pun tiba-tiba menyala seperti sepasang mata menatap ke arah Qingchen dan Saroye. Dan itu adalah benteng mekanis pengawal kota Nanyuan. Jika seorang kaisar aneh datang, maka Anda tentu saja akan waspada. Meskipun kota Nanyuan adalah kota netral, tapi bukan berarti damai. Seringkali terjadi pembunuhan di kota ini. Banyak kekuatan yang rumit, tetapi semua orang relatif terkendali. Tuan klan Komodo ini silahkan datang ke kota Nanyuan. Saat Saroye jatuh, penjaga kota Nanyuan yang mengenakan baju besi terbang dan berbicara dengan hati-hati. Menghadapi orang-orang kuat dari klan Komodo, tentu saja mereka tidak berani menyinggung orang-orang berkuasa dalam kelompok tersebut, dan sikap mereka sangat hormat. Faktanya yang paling mereka takuti adalah Kaisar Agung kuat yang aneh ini. Jika mereka membuat pihak lain marah, maka mereka akan langsung membunuh mereka dan tidak akan ada tempat untuk memeriksa. Baiklah, saya Saroja dari klan Komodo. Saya sedang melewati kota Nanyuan dan datang ke sini untuk tinggal sementara, kata Saroye. Dia datang dan berkata dengan menggunakan nama samaran. Dia tahu karena dirinya telah menyinggung orang-orang dari alam Buddha Matahari yang agung dan juga klan surgawi di Laut Semesta Selatan sebelumnya, dan begitu dia menggunakan nama aslinya jika pihak lain tertarik dengan kekuatan alam Buddha Matahari yang agung dan klan surgawi, maka itu akan terjadi. Kemungkinan besar dia akan menanyakan tempat ini dan menggunakan nama palsu ini itu untuk bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Oh, ternyata Tuan Saroja, silahkan masuk, kata penjaga kota itu. Dia buru-buru memberi hormat dengan hormat lalu segelak mundur. Misi mereka pun berakhir di sini. Tentu saja mereka tidak akan meminta biaya masuk untuk ahli tingkat kaisar di kota Nanyuan, karena ahli tingkat Kaisar Agung dibebaskan dari biaya masuk. Hahaha. Saroye memandang Qingchen sambil tersenyum. Tuan, kita bisa memasuki kota sekarang. Qingchen pun mengangguk sedikit lalu melompat dari punggung Saroye dan Nona Rona juga mengikuti Qingchen. Tujuanmu sebelumnya seharusnya adalah kota Nanyuan, kan? Apakah ada seseorang yang mengenalmu di kota Nanyuan yang dapat membantumu? Kata Qingchen. Dia berkata kepada Nona Rona dengan ringan. Kalau kamu sudah menemukan orang yang dapat membantumu, mari kita berpisah saja di sini, kata Qingchen.
Dia mengabaikan Nona Rona lalu menuju ke kota Nanyuan bersama Saroye. Mendengar itu, Nona Rona pun membeku di tempatnya. Dia nampak kaget. Dia berpikir bahwa setelah dibawa oleh Qingchen, pihak lain akan memintanya melakukan berbagai hal, bahkan mungkin untuk melayaninya di malam hari sebagai pelayannya. Akan tetapi Nona Rona tidak pernah menyangka bahwa Qingchen akan langsung melepaskannya dan dia tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Setelah Nona Rona tertegun, hati Nona Rona penuh kejutan. Dia bisa bebas. Ayah pernah berkata kepada dirinya bahwa setelah tiba di kota Nanyuan, kamu dapat menghubungi bibimu di tanah suci Taiyi. Nona Rona buru-buru mengeluarkan token komunikasi dan mengirimkan pesan tersebut. Ini adalah token pemanggilan, ini adalah token keluarganya. Jarak pemanggilannya tidak jauh, hanya ketika dia mencapai kota Nanyuan, maka dia dapat menghubungi bibinya. Bibinya itu menikah dengan seorang penatua dari tanah suci Taiyi dan dia mempunyai pendapat di tanah suci Taiyi. Jadi ayahnya meminta dirinya untuk datang dan bergabung dengan bibinya. Setelah melihat pesan tentang token keluarga berhasil dikirimkan, Nona Rona menghela napas lega, lalu buru-buru mengikuti Qingchen dan yang lainnya menuju ke kota Nanyuan. Karena dia mengikuti Saroye dan yang lainnya, tindakan Nona Rona pun dihalangi oleh penjaga kota Nanyuan. Namun sebelum mereka bisa sepenuhnya memasuki kota Nanyuan, tiba-tiba boom, berdengung. Dalam kehampaan yang kacau di kejauhan, aura kuat tiba-tiba mendekat dengan cepat, mendekati gerbang selatan kota dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya menemukannya. Orang-orang ini nampak sangat cepat dan mereka tidak masuk melalui gerbang kota timur yang membuat mereka mencari lama di area kacau di luar gerbang kota timur. Jika kita belum menerima kabar tersebut, Kaisar Lipan dan aku pasti akan masih mencarinya. Melihat Saroye di gerbang kota selatan, sosok ini menghela napas lega dan di saat yang sama matanya menyipit dan dia segera mendekat. Asosiasi Tengkorak dan Tulang secara alami memiliki pengaturannya tersendiri dalam mengenangani urusan personel di setiap gerbang kota Nanyuan. Mereka tahu bahwa jika Qingchen dan para orang lainnya ingin masuk ke kota Nanyuan, mereka pasti akan masuk melalui beberapa gerbang utama. Jadi segera setelah Qingchen dan yang lainnya tiba, begitu mereka tiba di gerbang kota selatan, beritanya langsung menyebar kepada Kaisar Piton dan Kaisar Lipan yang tidak jauh dari sana dan ledakan. Tubuh Kaisar Piton terbang lewat dan aura menakutkan menyapu ke arahnya seperti badai, mengadu kehampaan yang terbentuk secara langsung menghempaskan banyak orang kuat yang bergegas menuju ke gerbang kota selatan. Itu langsung terhuyung-huyung di sana dan bahkan beberapa orang transenden di sekitar langsung hancur berkeping-keping, tubuh mereka terkoyak dan mereka muntah darah. Itu adalah wakil presiden Piton dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Mengapa kamu begitu agresif? Melihat orang itu datang, ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka menundukkan kepala satu persatu. Sedangkan mereka yang semula berkumpul di gerbang kota, banyak ahli transenden juga buru-buru membubarkan formasinya karena takut akan dirugikan oleh Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Karena Asosiasi Tengkorak dan Tulang adalah salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan. Jika mereka menyinggungnya, dan yang menyinggungnya melainkan merupakan orang biasa, maka orang biasa itu tidak akan bisa maju di kota Nanyuan. Apa itu? Qingchen yang sedang berjalan menuju kota Nanyuan juga merasakan sebuah napas datang dari belakangnya. Tapi Qingchen terus berjalan dan terus menuju kota Nanyuan bersama Saroye. Senior, pada saat ini Nona Rona juga mendengar komentar orang-orang di sekitar dan mendengar diskusi orang-orang di sekitar. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan dia pun buru-buru mengikuti Qingchen dan Saroye lebih dekat. Apakah ini keturunan keluarga Luo? Kaisar Piton melihat Nona Rona di samping Qingchen dan Qingchen dengan sekilas tahu rahasia pohon ilahi Wukong terletak pada wanita ini. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar Piton terbang melewatinya dan tiba di gerbang kota selatan dalam sekejap mata. Para penjaga kota itu tidak berani menghentikan Kaisar Piton dan buru-buru berpencar.
bersiap untuk membiarkan Kaisar Piton lewat. Namun tanpa diduga, Kaisar Piton tidak langsung memasuki kota Nanyuan, melainkan dia langsung mendarat di gerbang kota Nanyuan dan justru berhenti tepat di depan kelompok binatang Komodo yang menuju ke kota Nanyuan. Kaisar Piton ada di sini untuk orang kuat dari klan Komodo ini. Semua orang di gerbang kota sangat bersemangat dan mereka semua berubah pikiran ketika memikirkan sebuah kemungkinannya. Bagaimana situasinya? Gerbang selatan kota Nanyuan pada saat ini melihat juru kemudi kerangka asosiasi kerangka dan tulang yang dipaksa memblokir Saroye dan kelompoknya. Semua orang pun menjadi bingung, merasa ada sesuatu yang tidak baik dan rasa merinding di sekujur tubuh mereka. Sebab kunjungan Kaisar Piton bersifat mengancam, sangat mendominasi dan sombong, serta postur tubuhnya yang tidak damai, seolah-olah sedang membalas dendam. Semua orang pun berpikir apakah ada kebencian antara klan Komodo dan juga asosiasi tengkorak dan tulang. Untuk sesaat banyak orang yang jantungnya berdebar-debar merasa tidak enak dan mundur secara diam-diam. Karena jika terjadi konflik antara ahli setingkat Kaisar Agung, pasti itu akan menimbulkan fluktuasi yang besar dan akan menimbulkan sebuah akibat yang mengerikan. Saat ini di gerbang kota hampir semua orang tidak berani bergerak. Mereka semua memandang dengan gugup ke beberapa orang di ruang terbuka di depan, menunggu perkembangan situasinya. Bahkan rombongan penjaga kota di gerbang kota nampak ragu-ragu dan tidak berani maju untuk bahkan bertanya sekalipun. Karena meskipun mereka adalah milik istana penguasa kota, namun mereka hanyalah penjaga kota dengan status yang paling rendah. Baik itu Kaisar Piton dari asosiasi tengkorak dan tulang ataupun klan Komodo, mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Jika mereka tidak sengaja mati di sini, maka penguasa kota tidak akan putus hubungan satu sama lain demi beberapa orang dari mereka. Aturan laut semesta sangat kejam, semua tidak punya hak asasi manusia dan berdengung. Di atas gerbang kota, benteng mekanik burung Kinglan juga tergantung di udara mengunci di tempat ini. Benteng mekanik seorang kaisar dengan dua tanduk sepasang mata emas dan kulit biru berdiri di sana, dikelilingi oleh sekelompok orang. Melalui persepsi benteng mekanik, semua orang menatap sosok di ruang terbuka di depan mereka dengan ekspresi mereka semua yang sedikit berubah. Tuan Lanli, mengapa Kaisar Piton ingin bertarung dengan pihak lain? Ini adalah gerbang Nanceng, apakah kita ingin campur tangan? Pada saat ini seorang wanita anggun dengan sepasang mata ungu mengerutkan kening dan berbicara dengan tinggi, tapi momentumnya cukup dahsyat. Benteng mekanik King Luan ini dikendalikan oleh Lanli yang berada di bawah komando Istana Tuan Kota. Orang ini juga sangat terkenal di kota Nanyuan. Dia sudah menjadi Kaisar Agung tahap awal di 2 zaman yang lalu dan juga merupakan bintang yang sedang naik daun di kota Nanyuan. Tidak masalah, Lanli yang memiliki kulit buruk di sekujur tubuhnya nampak berdiri di sana dengan mantap. Melalui formasi kota Nanyuan yang dihubungkan oleh benteng mekanik burung Kinglan, dia dapat dengan jelas merasakan dan melihat bahwa banyak Kaisar Agung di sekitarnya memperhatikan tempat ini. Pembunuhan acak antar orang biasa dilarang di kota Nanyuan, akan tetapi pertarungan antar kaisar umumnya tidak terlalu ketat, apalagi pihak lain masih berada di luar gerbang kota. Lanli menyipitkan matanya. Kaisar Piton berada di luar gerbang kota. Jika Anda memperhatikan lawan, apakah Anda takut akan terjadi perkelahian? Lagi pula jika Anda bergerak di dalam kota Nanyuan, maka Anda masih akan diblokir. Jika ada terlalu banyak pergerakan, akan tetapi berbeda jika di luar kota. Bahkan jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, maka Anda tidak akan mudah diblokir. Akan tetapi klan Komodo memiliki reputasi yang hebat. Sekalipun hanya Komodo biasa pasti akan mendapat masalah. Sementara dia tahu asosiasi tengkorak dan tulang bukanlah orang yang bodoh. Jadi mengapa mereka harus dengan gegabah saling berhadapan atau ada hal-hal lain yang terjadi di sini? Namun apa rahasianya? Lanli menatap ruang terbuka di depannya. Samar-samar dia merasa ada yang tidak beres.
Hah, tidak masalah. Mari kita tunggu saja dan lihat bagaimana situasinya berkembang sebelum mengambil keputusan, kata Lan Li. Karena sejak pertama kali Saroye dan yang lainnya tiba, Lan Li telah melaporkan informasi tentang Qin Chen dan yang lainnya termasuk kaisar dan orang kuat yang tidak dikenalnya. Ini adalah klan binatang Komodo dan rumah tuan kota. Tentu saja Lan Li perlu memperhatikan dan mengajukannya.